Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan semoga selalu semangat dan tetap istiqomah dalam mencari ilmu, lebih-lebih mencari ilmu agama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khulasah atau intisari atau kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini, mulai dari tayangan pertama sampai yang terakhir ini. Intisari, khulasah atau kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari ini ada 9 poin. Yang pertama berkaitan dengan definisi ilmu shorob. Apakah ilmu shorob itu? Ilmu shorob adalah ilmu yang membahas seluk-beluk perubahan bentuk kalimat. Poin yang kedua, kalimat dilihat dari segi bisa berubah dan tidaknya ada 2 macam. Satu, kalimat jamid, ialah kalimat yang tidak bisa berubah-ubah bentuknya. Yang kedua, kalimat mutasorib, ialah kalimat yang bisa berubah-ubah, artinya kalimat yang bisa ditasrif bentuknya, seperti nasoro, doroba, dan lain sebagainya. Nah, ilmu shorob ini hanya membahas kalimat-kalimat yang mutasorib, yang bisa berubah bentuknya. Jadi ilmu shorob itu tidak membahas kalimat jamid, yang dibahas hanya kalimat mutasorib. Oke, sekarang berarti kita fokus ke kalimat mutasorib saja. Kalimat mutasorib ini ada 2 macam. Satu, kalimat sulasi, 2, kalimat rubai. Kalimat sulasi ialah kalimat yang huruf asalnya 3, seperti nasoro, doroba. Nah, 3 ini terdiri dari istilahnya adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang huruf pertama dari fi'il madhi itu disebut fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Kemudian kalimat rubai ialah kalimat yang huruf aslinya 4, seperti dakhroja, waswasa. Huruf yang pertama disebut fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il pertama, dan yang keempat lam fi'il kedua. Jadi bahasan ilmu shorob ini hanya kalimati dan kalimat rubai. Ini nanti dibagi lagi. Kalimat sulasi itu ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Kalimat rubai juga sama, ada yang sulasi mujarrad dan ada sulasi mazid. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui mana yang huruf asli dan mana yang huruf tambahan, maka ulama ahli shorob itu membuat pola atau yang disebut dengan wazan. Ini poin yang keempat. Jadi wazan itu artinya timbangan. Maksudnya ialah kalimat yang dijadikan standar atau patokan bagi kalimat lain. Artinya kalimat yang dijadikan pola buat kalimat-kalimat lainnya. Al-mauzun artinya yang ditimbang. Maksudnya ialah kalimat yang polanya diikutkan atau disamakan dengan pola wazan. Jadi mauzun yang ditimbang, yang mau diikutkan itu mesti harus mengikuti wazannya. Poin kelima, tadi dikatakan kalimat itu ada 2, sulasi dan rubai. Kemudian kalimat sulasi itu dibagi menjadi 2. Ada kalimat sulasi mujarrad, ada kalimat sulasi mazid. Kalimat sulasi mujarrad ialah kalimat yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf.
Dalam fi'il madinya itu hurufnya 3 dan tidak ada tambahan huruf lain. Contoh kataba, farihah, hasuna, bukan misalnya ahsana atau farroha atau kataba, tidak semacam itu, tapi 3 huruf toktil, tidak ada tambahannya. Kalimat sulasi mazid ialah kalimat yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf dan masih ada tambahan huruf lain. Ada yang mendapatkan 1 tambahan huruf, ada yang mendapat tambahan 2 huruf, ada yang mendapat tambahan 3 huruf. Misalnya yang 1 huruf itu ya af'ala, yang 2 huruf tafa'ala, yang 3 huruf istaf'ala. Nanti akan kita pelajari semuanya itu. Kemudian poin yang keenam, ini sangat penting, yaitu segot. Apa itu segot? Segot ialah bentuk kalimat dilihat dari segi maknanya. Nah, segot itu ada antara lain adalah fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Inilah segot. Bukan berarti cuma ini saja, masih ada beberapa segot yang belum tercantum di sini. Nanti secara bertahap akan kita pelajari. Jadi fi'il madhi itu apa maknanya, fi'il mudhari' itu apa maknanya, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya itu apa maknanya. Ini kayaknya sudah kita pelajari. Ini juga makanya, nah dulu saya ngaji itu fi'il madhi itu harus ditambahi wis, telah maknanya. Kalau fi'il mudhari' ditambahi sedang atau akan atau lagi. Kemudian masdar, isim fa'il itu, kalau masdar itu tidak ada tambahannya apa-apa, ya maknanya apa adanya. Lalu isim fa'il ini adalah orang yang mengerjakan atau sesuatu yang melakukan. Isim maf'ul itu menjadi objek, fi'il amar itu perintah, fi'il nahi larangan, isim zaman itu menunjukkan masa, menunjukkan waktu, isim makan itu artinya menunjukkan tempat, isim alat itu menunjukkan alat pekerjaan itu dilakukan. Kemudian poin yang ke-7, bina. Bina ialah bentuk kalimat dilihat dari segi susunan huruf aslinya. Jadi kalau tadi segot itu juga bentuk kalimat tapi dilihat dari maknanya. Sedangkan bina ini bentuk kalimat tapi dilihat dari segi huruf aslinya. Nah, bina itu ada 7, bina soheh, bina mahmuz, bina mudho'af, bina misal, bina ajwab, bina nakis, lafif. Nah, yang sudah kita pelajari baru bina soheh. Bina soheh ialah kalimat yang huruf aslinya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya tidak berupa huruf elat. Huruf elat itu alif, wawu, ya. Kemudian tidak ada huruf yang sama, maksudnya ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama, dan tidak ada huruf hamyahnya. Itulah bina soheh. Dan sudah kita pelajari tasrif daripada bina soheh sulasi mujarad. Kemudian tasrif seperti yang kita kenal, yang sudah kita pelajari, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun dan seterusnya, itu namanya tasrif istilahi. Jadi tasrif istilahi ialah merubah kalimat dari satu segot atau bentuk ke segot atau bentuk lain dengan makna yang berbeda-beda. Sedangkan kalau tasrif lugawi ialah merubah kalimat dari satu pelaku atau dhamir, dari satu pelaku atau dhamir ke bentuk dhamir lain yang berbeda-beda. Ini belum kita pelajari. Yang terpenting dari semuanya itu di dalam belajar ilmu sharaf kita harus mengenal pola. Nah, ini poin yang terakhir, yang ke-9 ini. Yang paling penting adalah mengenal pola kalimat sulasi mujarad.
polanya atau wazan daripada sulasi mujarad itu seperti apa. Al-fi'lul madhi. Kalau fi'il madhi itu polanya itu hanya 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah seperti ini, lafal zalako, najasa, zalako atau zaliko atau zaluko, najasa atau najisa atau najusa, jahila atau jahala atau jahula, mana'a atau mani'a atau mana'a, rokiba, rokaba, rokuba, zahaba, zahiba atau zahuba. Ini tulisan seperti ini, shin, ro, ba, bacanya apa? Yang jelas fa fi'il fathah, lam fi'ilnya fathah. Nah sekarang ain fi'ilnya apa? Ada 3 kemungkinan. Kalau tidak fathah ya kasroh atau dhamma. Berarti bisa dibaca syaruba, syariba, syaroba. Terus mana yang benar? Yang benar ini lihat saja di kamus. Kita untuk sementara ini kita sulit untuk menentukan apakah syaroba, syariba atau syaruba. Poin yang ke-9, ini merupakan suatu poin yang sangat penting, bahkan intisari daripada pelajaran pertama sampai yang kemarin terakhir. Itu intinya di sini, bahwa kita harus mengenal pola kalimat sulasi mujarad. Polanya itu kalau kita nggak ngerti ya kita nggak bisa buat kalimat. Jadi fi'il madhi misalnya, ini polanya seperti apa, fi'il mudhari seperti apa. Nah, dari pelajaran yang sudah lewat itu bisa kita simpulkan bahwa pola fi'il madhi itu ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mana yang paling benar? Mana yang benar? Kita sulit menentukan ain fi'il ini. Kalau fa dan lam fi'ilnya kita sudah jelas ini dibaca fathah semua, fa fi'il dan ain lam fi'il. Tapi ain fi'ilnya itu sering berubah-ubah. Nah, cara yang paling tepat adalah membuka kamus untuk memastikan apakah dibaca kasroh, fathah atau dhammah. Atau kita sering mendengarkan orang-orang yang ahli di dalam membaca kitab itu bacanya seperti apa. Fi'il mudhari itu polanya juga ada 3, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Mana yang benar? Lihat kamus yang paling tepat. Atau kita sering mendengar orang yang membaca. Kita tidak bisa menentukan misalnya ini ya, jim, lam, jin, apakah ya jelisu, apakah ya jelasu, apakah ya jelusu. Nanti kalau kita dilihat di dalam kamus itu akan kelihatan. Yarkabu sama, apakah yarkabu, yarkibu atau yarkabu. Lah untuk sementara ya harokati sesuai dengan perasaanmu. Kira-kira nak lafal yarkabu, yarkubu, yarkibu itu pantas mana? Yaktubu, yaktibu, yaktabu itu pantas mana? Saya dulu seperti itu. Tapi karena sering mendengar guru-guru itu membaca, maka kita akan mengetahui oh kalimat ini ain fi'ilnya dibaca dhamma, kasroh atau dhamma. Kemudian kita harus tahu pola masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim itu buatnya kayak apa? Polanya seperti apa? Untuk sementara ini ya, fa'lan, fi'lan, fu'lan. Saya tuliskan 3. Sebetulnya di dalam masdar ghairu mim itu polanya itu ada lebih 40 pola. Sehingga kita sulit untuk niteni. Lah terus piye wong semono akeh. Oleh karena itu yang paling tepat ya sekali lagi dilihat di dalam kamus atau mendengarkan bagaimana orang yang pandai berbahasa Arab itu membuat masdar suatu kalimat. Kemudian isim fa'il. Membuat isim fa'il itu seperti apa caranya? Caranya diikutkan saja dengan fa'ilun atau fa'ilun. Ini adalah fa'ilun. Fa'ilun ini adalah pola membuat isim fa'il seperti syaribun, qoribun, katibun, laibun, syarikun, khotibun,
syahidun, shadiqun, jamilun. Ini semuanya adalah isim fa'il. Nah, enak kalau seperti ini, jangan cuma 2 atau 3, itu masih mudah. Tapi kalau masdar ghairu mim itu kan pilihannya semono akeh, jadi ya malah bingung. Tapi insya Allah kalau kita tekun, mendengarkan, melihat kamus, lama-lama kita jadi tahu. Kemudian ismul maf'ul, isim maf'ul. Cara membuat isim maf'ul ialah tinggal diikutkan pada wazan maf'ulun. Di sini sebelum fa'il ada tambahannya mim, setelahnya ain fi'il ada tambahannya wawu, harokatnya samakan mansurun, maktubun, maftuhun, dan seterusnya. Kemudian fi'il amar. Untuk membuat fi'il amar, maka polanya itu diikutkan pada wazan uf'ul, if'il, atau if'al. Susahnya itu memang kita tidak bisa menentukan apakah uf'ul, if'il, atau if'al. Kita harus milih salah satu di antara 3 pilihan ini. Kira-kira mana yang cocok? Menurut perasaanmu yang pantas itu apa? Misalnya lafal ini, apakah udkhul, idkhil, atau idkhol? Untuk memastikan apakah udkhul, idkhil, atau idkhol, mau tidak mau kita harus membuka kamus atau kita mengikuti bagaimana orang yang pintar membaca kitab itu membacanya. Yang jelas bahwa fi'il amar itu ain fi'ilnya selalu diikutkan pada fi'il mudhari'nya. Kalau ini uf'ul berarti fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Kalau ini if'il berarti fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Kalau ini if'al berarti fi'il mudhari'nya yaf'alu. Misalnya lafal ini udkhul atau idkhil atau idkhal. Cara yang paling tepat untuk memastikan apakah udkhul, idkhal, atau idkhil, ya buka kamus. Tapi di kamus itu tidak ada fi'il amarnya. Yang ada itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, fi'il amar ini diikutkan kepada ain fi'ilnya fi'il mudhari'. Kalau ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka di sini yang menjadi udkhul. Kalau ain fi'ilnya fi'il mudhari' dibaca kasrah, berarti irji. Kalau ain fi'ilnya fi'il mudhari' dibaca fathah, maka menjadi irgham. Singkatnya, untuk membuat fi'il amar adalah dengan mengikutkan wazan uf'ul, if'il, atau if'al. Al-fi'lun nahi. Fi'il nahi ini cara membuatnya hanya ada 3 pilihan juga, la taf'ul, la taf'il, la taf'al. Nah, untuk menentukan mana yang tepat, apakah la taf'ul atau la taf'il atau la taf'al, untuk sementara menggunakan perasaanmu dulu, mana yang kira-kira pantas. Misalnya la tandur ini, apakah pantasnya itu la tandur, la tanzir, atau la tanzor, la takut atau la takit, atau la takut. Silakan, perasaanmu seperti apa. Kemudian kalau ragu, cek di kamus. Kemudian isim zaman, isim makan. Isim zaman itu ada beberapa wazan, polanya bisa mengikuti pola maf'alun, maf'ilun, atau maf'alatun, atau mif'alatun. Jadi ini maf'alatun atau mif'alatun, makhrajun, masjidun. Nah, ini semua kalimat-kalimat ini mengikuti pola 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tertulis maf'alun 1, maf'ilun 2, maf'alatun atau mif'alatun.
itu adalah pola untuk membuat isim zaman atau isim makan. Kemudian yang terakhir isim alat. Isim alat ini mengikuti wazan mif'alun, mif'alun atau mif'alatun. Contoh insyaru, mikhalatun minsyakotun. Saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ada materi cara membuka kamus dan latihan atau tamrin sejauh mana kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.